Halo para perwira Pertamina Hulu Energi, selamat datang dan selamat bergabung di video kedua series Adventure and Tour of Duty. Kita telah memiliki video pertama dengan bintang tamu Bapak Ram Krishna dan rekan-rekan perwira dapat menyaksikannya melalui YouTube ataupun media komunikasi PHE lainnya. Di dalam video series Adventure and Tour of Duty ini, kita akan berkenalan lebih dekat dengan sosok-sosok leader yang luar biasa, yang inspiratif, yang berpetualang membangun karir di Pertamina. Tour of Duty yang dijalani tidak membuat mereka gentar, melainkan mampu memanfaatkan perjalanan ini untuk mengasah kompetensi, kapabilitas, dan kepemimpinan mereka, serta mampu berkontribusi positif bagi perusahaan dan negeri kita tercinta. Nah, rekan-rekan perwira, setiap kita adalah pekerja perwira Pertamina yang berakhlak, tangguh, dan mendunia. Hari ini kita akan berbincang lebih dekat lagi dengan seorang pekerja, leader Pertamina. Kita akan dapatkan motivasi dari refleksi perjalanan karirnya, dan kita akan dalami nilai-nilai akhlak yang tercermin di dalamnya. Tadi teman-teman sekalian sudah melihat cuplikan lokasi-lokasi yang menggambarkan perjalanan karir bintang tamu kita hari ini, yaitu Bapak Hendrikus Herwin atau yang lebih akrab kita sebut sebagai Pak Hengki. Bapak Hendrikus Herwin adalah perwira Pertamina yang saat ini menjabat sebagai Vice President of Upstream Business Development. 21 tahun berkarya sebagai oil and gas profesional, berpetualang di berbagai belahan dunia, dan bekerja di 5 negara di 4 benua yang berbeda. Halo Pak Hengki, bagaimana kabarnya Pak? Kabar bagus, dan memang di kondisi pandemi ini kita harus selalu bersyukur atas semua yang kita punya termasuk kesehatan. Nah, Mbak Grace sendiri gimana kabarnya? Baik Pak, sehat, luar biasa. Very good. Terima kasih Pak Hengki sudah meluangkan waktu untuk kita berbincang sejenak. Kita akan ngobrol lebih jauh nih Pak tentang kilas balik perjalanan karir Bapak. Oke, baik. Sebelum kita berbincang lebih jauh nih Pak, mungkin bisa diceritakan apa saja kesibukan Pak Hengki saat ini? Nah, hingga September tahun ini, saya bertugas sebagai Vice President Technical Excellence and Coordination di Direktorat DNP. Nah, ada 2 tugas utama di sana. Yang pertama adalah menjaga kualitas teknis dari semua proyek-proyek yang akan dilakukan oleh perusahaan kita sebelum perusahaan kita mengeluarkan keputusan investasi atau FID. Final Investment Decision. Yang kedua adalah meningkatkan kompetensi teknis dari seluruh perwira DNP yang ada di Sapulling Upstream yang jumlahnya 7.000 orang. Nah, per Oktober ini saya mendapatkan amanah baru menjadi Vice President Upstream Business Development di Sapulling Upstream. Tugas utamanya adalah melakukan manajemen portfolio yang proaktif sehingga perusahaan kita bisa mendapatkan pertumbuhan yang maksimal melalui banyak hal, misalnya strategic alliance, lalu akuisisi, dan dengan ini semuanya harapannya perusahaan kita bisa menjadi bagian dari Fortune 100 di tahun 2024. Nah, selain pekerjaan profesional, saya juga aktif di beberapa kegiatan. Yang pertama adalah di SPE, Society of Petroleum Engineers. Di SPE saya menjabat sebagai Regional Director untuk kawasan Asia Pasifik. Dan selain itu juga saya aktif di Ikatan Ahli Teknik Perminyakan Indonesia atau IATMI sebagai Kepala Divisi, Komisariat, dan Seksi Mahasiswa. Oke, luar biasa sekali ya Pak Hengki. Di tengah kesibukan Bapak sebagai seorang VP, Bapak masih terus mengembangkan diri gitu ya, mengembangkan diri dan juga aktif di dalam organisasi-organisasi profesi, baik di dalam maupun di luar negeri. Ya. Keren Pak. Oke, Pak Hengki. Nah, sekarang kita berbicara mengenai membangun karir nih Pak. Membangun karir gitu ya, hingga mencapai posisi Bapak sebagai seorang Vice President dan juga sebagai profesional ya di oil and gas industry. Nah, tentu banyak kisah-kisah yang menarik di dalamnya. Kita akan gali lebih dalam lagi gitu ya Pak ya. Nah, dan pastinya teman-teman perwira akan terinspirasi nih dari cerita ini. Oke, menurut Bapak nih Pak, akhlak kan sebagai panduan kita ya. Tentu. Nah, bagaimana Bapak menceritakan, merefleksikan perjalanan karir Bapak melalui akhlak? Nah, mungkin salah satu yang paling penting adalah adaptif. Adaptif artinya cepat menyesuaikan diri dan selalu bertindak proaktif. Nah, kalau saya lihat perjalanan hidup saya atau karir saya sejak saya lulus di kuliah di Bandung,
lalu kuliah di Prancis, dan berkarir di berbagai tempat di berbagai benua. Saya terekspos di beberapa macam project dan juga budaya yang berbeda-beda. Nah, kemampuan adaptasi saya rasa yang membantu untuk terus belajar, mengembangkan karir, dan yang paling penting bisa menjawab perubahan bisnis yang sangat dinamis. Nah, jadi adaptif menurut saya salah satu panduan yang sangat baik dalam kita berkarir di Pertamina. Setuju Pak, keren banget nih. Ini pasti menarik banget ini. Dan kita akan, teman-teman pasti sudah tidak sabar gitu ya untuk mendengar cerita lengkapnya. Kita akan diskusi lebih jauh tentang ini ya Pak ya. Oke, kita masuk ke chapter pertama Pak Hengki. Tahun 2000 hingga 2002 Bapak menyelesaikan studi di Prancis ya Pak ya. Kemudian 2002-2003 Bapak bekerja nih di Prancis. Tentunya pasti banyak tantangan gitu ya Pak ya, pasti banyak cerita di belakangnya nih. Nah, ini bisa diceritakan lebih lanjut nggak? Saat awal pindah dari Indonesia ke Prancis, tentunya ada banyak hal baru yang harus saya pelajari dan alami. Dari bahasa, ilmu yang dipelajari, dan juga cara hidup. Sebelum tiba di Prancis, saya mengikuti kursus bahasa Prancis intensif selama 3 bulan. Harus diakui bahwa kemampuan bahasa Prancis saya kurang cukup untuk mengikuti kuliah di tingkat master dalam bahasa Prancis. Apalagi saya sebagai sarjana teknik sipil harus belajar ilmu baru, teknik perminyakan. Saya harus akui bahwa 6 bulan pertama hidup saya isinya hanya belajar dari hari Senin, hari Minggu, hari Senin, hari Minggu, dan seterusnya. Berat, dan kadang-kadang kita memang harus melakukan pengorbanan. Yang penting adalah kita harus punya semangat pantang menyerah dan percaya bahwa semua hal-hal yang kita lakukan, kerja keras yang kita lakukan akan memberi buah pada waktunya. Nah, selain itu, pengalaman saya bekerja di sana juga memberi banyak pengalaman baru. Yang pertama adalah bahasa. Bahasa itu membuka jendela baru buat kita untuk melihat hal-hal baru dan juga melihat hal sama dari perspektif-perspektif yang berbeda. Yang berikutnya adalah network. Network itu penting, terutama ketika kita lagi sendirian, kita lagi susah. Kita sadar bahwa kita ini terlalu kecil untuk menyelesaikan banyak masalah secara sempurna. Kita butuh bantuan dan network akan membantu kita. Dan yang terakhir adalah kompetensi atau skill. Skill yang tinggi akan membantu kita untuk berkompetisi, dan juga berkolaborasi di tingkat internasional. Luar biasa, Pak Hengki. Bahasa berbeda, budaya berbeda, ilmu juga berbeda. Betul. Tetapi Bapak mampu menggather semua itu gitu ya, mengkolaborasikannya. Sebenarnya di awalnya juga tentunya ada ketidakpastian ya. Cuman yang penting kita harus percaya dan coba terus pantang menyerah. Dan kebetulan dan seperti biasanya hasilnya bagus. Oke, good point. Mungkin itu ya message pentingnya ya Pak Hengki. Adaptif bagi saya adalah cepat menyesuaikan diri dalam berbagai situasi untuk bisa memberi kontribusi kepada perusahaan dan tempat kita berkarya dengan cepat. Jangan pernah takut untuk belajar hal-hal baru. Kita harus percaya bahwa pengorbanan dan semangat pantang menyerah akan membuahkan hasil yang baik pada waktunya. Oke, Pak Hengki, Bapak ternyata mahir banget ya beradaptasi dalam lingkungan yang berbeda-beda nih. Nah, ceritanya setelah lulus kuliah, Pak Hengki mendapatkan penugasan pertama sebagai reservoir engineer gitu ya. Ini pasti ceritanya menarik nih. Nah, boleh diceritakan lebih lanjut nggak Pak pencapaian-pencapaian yang didapat di dalam chapter perjalanan ini? Nah, setelah saya selesai kuliah di tahun 2002, saya ditempatkan sebagai reservoir engineer di kantor pusat waktu itu. Dan mendapat tugas mengerjakan reservoir simulation di beberapa negara di Asia Pasifik. Nah, setelah itu saya dipindahkan ke Balikpapan, di mana saya ditugaskan menjadi reservoir engineer untuk lapangan Handil yang sudah cukup mature dan produksinya turun terus pada waktu itu dan mencapai nilai terendahnya di angka 12.500 barel oil per day. Nah, ini adalah kesempatan yang sangat bagus untuk bisa bekerja di daerah operasi untuk saya. Saya selalu berusaha untuk melakukan kunjungan lapangan setidaknya 1 kali sebulan selama 4 tahun saya bertugas di Handil. Nah, saya sangat menikmati interaksi yang saya dapat dengan kolega-kolega dan juga senior-senior yang ada di lapangan.
belajar bagaimana mengoperasikan lapangan, melihat secara langsung desain-desain yang kita buat di kantor diimplementasikan di lapangan, dan mengenal setiap pribadi di sana secara personal. Saya lihat setiap orang punya ceritanya masing-masing, setiap orang punya warnanya masing-masing, dan banyak sekali pelajaran-pelajaran yang bisa saya dapat di sana, bukan hanya dari sisi teknis, tapi juga untuk pengayaan hidup personal. Nah, waktu itu banyak sekali proyek yang berlangsung di Handil, jadi saya belajar banyak sekali dari proyek-proyek well intervention yang jumlahnya masif, lalu pengeboran sumur, proyek IOR, lean gas injection, dan bahkan pilot injeksi udara. Nah, saya cukup bangga terlibat secara aktif di sana bersama tim untuk meningkatkan produksi lapangan Handil. Jadi tadi saya cerita dimulai di 12.500 di tahun 2003 dan akhirnya bisa mencapai 24.000 barrel oil per day di tahun 2007 ketika saya menyelesaikan tugas saya di lapangan Handil dan pindah ke Nigeria. Keren banget nih Pak. Saya jadi ngebayangin Bapak mengawali karir sebagai seorang reservoir engineer, dihadapkan pada lapangan nature gitu ya, dan kemudian Bapak mendapatkan pengalaman terlibat dalam beberapa proyek nih ya. Itu pasti meningkatkan kompetensi Bapak ya, kapabilitas. Tentunya. Itu pasti terasah ya Pak Hiki ya. Dari reservoir simulation yang banyak bernaung dengan teori, lihat langsung di lapangan itu sangat penting. Dan habis itu dengan proyek-proyek yang pada saat itu ada di tingkat sangat tinggi ya, lean gas injection, air gas injection, itu luar biasa. Dan saya rasa di Pertamina ini kita kan punya operasi dari Sabang sampai Merauke, bahkan di beberapa negara di luar negeri. Jadi perwira itu sebenarnya punya banyak kesempatan untuk meningkatkan kompetensinya dengan melihat langsung proyek-proyek nyata yang ada di Pertamina Group. Keren nih Pak. Semoga rekan-rekan perwira dapat mengambil insight dari sini ya. Kompeten menurut saya adalah terus meningkatkan kemampuan diri kita untuk menyelesaikan permasalahan dan tantangan di saat ini dan juga di masa depan. Melalui pengalaman baru dan tempaan-tempaan hidup, kita dapat mengembangkan kompetensi diri dan menjadi lebih baik lagi. Tapi di waktu yang sama, jangan lupa untuk menikmati perjalanan-perjalanan kita tersebut dan berinteraksi dengan rekan-rekan kita. Rekan-rekan perwira Pertamina Hulu Energi, banyak sekali ya pelajaran yang bisa kita petik dari kedua chapter perjalanan Pak Hengki tadi. Nah, dari sini kita bisa lihat value akhlak yang dapat terrefleksi dari chapter perjalanan tersebut ada dua nih, teman-teman. Yang pertama, dari awal kita harus bisa adaptif dalam situasi dan penugasan apapun yang kita dapatkan. Dan yang kedua, kita harus tetap mengembangkan kompetensi diri kita di dalam menjalankan penugasan tersebut. Oke, selanjutnya nih Pak Hengki, kita telah melihat kedua chapter perjalanan Bapak, kita masuk ke chapter ketiga nih ya, perjalanan karir di 3 benua. Tadi Bapak menyebutkan, dari Balikpapan Bapak ditugaskan kemudian ke Nigeria. Yes. Benua Afrika ya Pak? Betul. Bagaimana ceritanya Pak? Ya memang menarik, setelah dari Balikpapan saya ditempatkan pertama di Nigeria, lalu pindah ke utara ke Norway, lalu ke Prancis dan mengerjakan proyek di Australia. Itu sebuah pengalaman yang sangat berharga buat hidup saya, baik secara profesional maupun secara personal. Nah, bicara tentang Port Harcourt, kota tempat saya tinggal di Nigeria itu cukup menarik. Dalam arti ketika saya disampaikan akan bekerja di sana, saya mencari informasi. Dan ternyata saya temukan di internet bahwa ada 200 penculikan dalam setahun di kota tersebut. Artinya tiap 2 hari ada penculikan. Kemana-mana saya pakai bodyguard. Bukan karena saya orang penting, tapi memang secara keamanan diperlukan. Nah, memanage operasi di kondisi seperti ini juga sangat menantang dan membuat saya belajar banyak hal baru. Contohnya, kalau kita ngebor, tentunya kalau kita harus menyediakan tenaga security ya seperti biasanya. Tapi kalau di sana tenaga security-nya itu harus sangat advance. Tentara-tentara bahkan dengan senjata-senjata senapan mesin contohnya, yang sniper contohnya yang harus siap kapanpun bila kita mendapatkan serangan. Lalu kadang-kadang pipa-pipa kita juga mendapatkan sabotase. Nah, kita harus punya backup plan selalu. Apa yang kita lakukan seandainya terjadi hal tersebut. Dan tentunya paling penting adalah buat kita sendiri. Kalau tiba-tiba ada serangan ketika kita ada di lapangan, ya kita harus tahu emergency plan yang harus kita lakukan untuk menghadapi hal tersebut.
Nah, selain hal-hal yang kurang menyenangkan tersebut, sebenarnya Nigeria adalah negara yang sangat menarik. Satu dari 4 orang Afrika itu adalah orang Nigeria. Tingkat intelektual mereka juga salah satu yang tertinggi di benua Afrika. Nah, saya sangat menikmati interaksi-interaksi yang saya dapat dengan orang-orang Nigeria. Mereka sangat ramah, dan juga dengan para expatriate yang bekerja bersama-sama di sana. Nah, saya lihat juga Nigeria ini membuat saya mendapat peluang profesional yang sangat menarik. Pada saat itu saya ditempatkan menjadi kepala reservoir dari seluruh aset perusahaan yang ada di onshore Nigeria. Yang saya rasa saya nggak akan dapat posisi tersebut di usia yang masih sangat muda kalau saya tidak pergi ke daerah yang berat. Nah, itu juga mungkin pelajaran buat kita semua di perwira bahwa kadang-kadang untuk mendapatkan responsibility yang tinggi, kita harus membuat beberapa pengorbanan, contohnya pergi ke daerah-daerah yang mungkin relatif susah. Agak sedikit keluar dari comfort zone gitu. Betul sekali. Dan berani mengambil tantangan itu gitu ya. Dan Pertamina banyak memberi kesempatan untuk itu. Kita punya operasi dari Jakarta tentunya di ibu kota, lalu dari Aceh sampai Papua. Lalu di luar negeri juga kita bisa ke Algeria, bisa ke Paris, bisa ke Irak, Malaysia, dan lain sebagainya. Oke, menarik banget nih. Oke, Pak Henki, kalau melihat Nigeria gitu ya Pak, Bapak bisa cerita nggak sisi budaya apa nih dari Nigeria yang musiknya, lalu berikutnya seni. Mereka itu sangat terkenal dengan patung-patungnya, terutama patung-patung tembaga. Nah, yang paling terkenal tuh yang dari daerah Benin. Nah, saya punya beberapa koleksi di rumah, kapan-kapan mungkin bisa saya perlihatkan. Very beautiful. Oke, sih. Keren banget nih, jadi tertarik nih ya Pak ya? Sebenarnya kalau Mbak Grace ke rumah saya mungkin bisa lihat topeng Afrika di mana-mana. Interesting. Saya ke Afrika baru sampai di South Africa Pak, Oh. Cape Town. Oke, baik. Setelah dari Nigeria nih Pak, Ya. Bapak berpindah kemana nih? Saya ke Norway. Seperti apa? Dari Norway. Jadi dari panas Dari ke dingin, kita ke dingin. dari selatan ke utara. Nah, Norway ini negara yang sangat menarik juga. Pertama adalah tentunya lapangan-lapangan yang dioperasikan di sana kebanyakan berada di laut utara yang kondisi cuacanya sangat ekstrim. Jadi kita harus memperhatikan hal tersebut. Nah, selain itu dari sisi budaya, orang-orangnya itu berbeda dengan orang-orang Nigeria. Orang Nigeria mungkin lebih hangat, orang Norway lebih diam mungkin, tapi sangat jujur. Jadi masing-masing punya karakter yang berbeda-beda. Nah, di Norway ini saya ditempatkan untuk mengerjakan project fast track. Jadi ada sebuah discovery, saya harus membuat bersama tim rencana development-nya. Dan syukur dalam 1 tahun itu semuanya bisa saya selesaikan bersama tim. Dan 1 tahun kemudian kita sudah mendapatkan first oil. Jadi pada waktu itu masuk salah satu headline di Eropa bahwa sebuah project yang bisa di-develop dengan cepat dari discovery menuju first oil hanya memakan waktu 2 tahun. Interesting. Jadi dari Nigeria dengan bisnis oil and gas konvensional, kemudian lanjut ke Norway ke unconventional ya Pak ya? Masih konvensional sebenarnya di Norway. Nah, dan itu dalam 2 tahun selesai ya Pak ya? dalam 1 tahun saya di sana selesai. Habis itu setelah 1 tahun selesai saya dipindah ke Paris. Nah, saya pergi, eksekusinya dijalankan, setahun kemudian selesai. Karena ini proyek yang terletak nggak jauh dari fasilitas yang sudah ada, jadi kita hanya melakukan tie-in. Menarik sekali proyeknya. Dan kemudian setelah dari Norway, Bapak kemudian lanjut ke Paris ya, sekarang di Prancis nih. Nah, itu kita balik ke tahun 2007 ya, waktu itu harga minyak lagi tinggi-tingginya tuh, kita bicara selalu di atas $100 per barel, jadi 100, 120, jadi banyak sekali proyek pada waktu itu. Sehingga perusahaan tempat saya bekerja waktu itu memang membutuhkan banyak orang, dan saya dipanggil dari Norway ke Paris waktu itu untuk mengerjakan proyek salah satu yang terbesar di Asia Pasifik waktu itu, yaitu proyek namanya Gladstone LNG di Brisbane di Queensland, yaitu proyek mengekstrak gas dari batu bara atau coalbed methane CBM. Nah, itu pengalaman baru lagi karena saya belajar dari konvensional biasanya sekarang ke unkonvensional. Kita harus ngebor sumur banyak sekali, kita bicara mengenai spacing instead of drainage radius, dan seperti saya bilang tadi, proyeknya besar sekali, puluhan billion US dollar, jadi sangat menarik. Dan yang menarik lagi Mbak Grace ya, karena saya kan kerja dari Paris,
tapi proyeknya di Australia. Saya punya tim di Paris dan di Australia. Saya kurang lebih ke Australia itu tiap sebulan sekali lah. Bulan sekali saya ke Australia. Mungkin saya spend sekitar 6 bulan dalam periode saya 2 tahun di proyek ini di Australia. Nah, tim yang di Paris itu kerja katakan dari pagi sampai malam, dari jam 8 sampai jam 6 sore lah. Nah, malamnya di Paris itu di sana udah pagi. Nah, jadi kita melakukan handover. Nah, pada saat teman-teman di Paris tidur, yang di Australia mulai kerja. Yang di Australia nanti udah selesai kerja, handover lagi ke Paris. Jadi kita kerja hampir 24 jam sehari tuh di proyek ini, dan itu menurut saya sebuah pengalaman yang sangat enriching ya, dan luar biasa. Ya, benar-benar luar biasa ya Pak ya, di Eropa, Australia gitu ya, dan itu benar-benar 24 jam tuh. Bekerja 24 jam, menarik juga sih, dan membuat efisiensi dan kolaborasi antar tim yang datang dari budaya yang berbeda-beda, itu juga challenge yang menarik lah, untuk tidak bilang menantang. Pak Hengki, pertanyaan nih, Bapak tinggal di Paris cukup lama nih. Yeah. Ada momen yang berkesan nggak Pak? Paris. Pertama ya saya sekolah di Paris, lalu gini ceritanya, saya menikah di Paris juga. Jadi saya dan istri saya sebenarnya kenal pertama itu di Balikpapan. Jadi di Balikpapan, waktu saya ditempatkan di Balikpapan kita kenalan, cuman nggak berlanjut karena dia kembali ke Jakarta dan saya juga ke Nigeria dan ke banyak tempat lainnya. Waktu saya mau ditransfer dari Norway ke Paris itu, saya stop over sebentar di liburan lah di Jakarta dan ketemu dengan istri saya. Nah setelah itu, calon istri saya pada waktu itu. Setelah itu saya ke Paris dan dia pindah ke Jerman dan kita ketemu lagi di Eropa dan kita menikah setahun kemudian di Paris. Keren banget ya Pak. Oke Pak Hengki, jadi dari perjalanan karir Bapak di 3 benua ini kita bisa melihat bagaimana Pak Hengki melakukan kolaborasi ya Pak ya. Kolaborasi dengan berbagai tim yang berbeda-beda, otomatis membutuhkan sifat yang adaptif ya Betul Pak ya. Sekali. Itu kemampuan, dan di satu sisi pun kompetensi dan kapabilitas Pak Hengki otomatis bertambah ya Pak ya. Dan yang menarik itu Mbak Grace ya, dengan kita sering pindah dari satu tempat ke tempat lain, dari proyek satu ke proyek lain, itu kemampuan adaptasi kita saya lihat akan lebih berkembang ya, sehingga kita akan bisa beradaptasi secara natural dengan cepat. Dan kalau adaptasi sudah dijalankan ya kolaborasi lebih gampang ya tentunya ya. Pastinya. Oke Pak Hengki. Kolaboratif adalah terbuka dan bekerja sama dengan orang yang mempunyai latar belakang, pengalaman, dan pengetahuan yang berbeda-beda. Dengan demikian akan meningkatkan kualitas dari pekerjaan kita dan akan menjadi petualangan yang mengasyikan. Kita telah melihat 3 chapter perjalanan karir Pak Hengki nih. Saya sih masih nggak kebayang ya Pak ya, bagaimana Bapak menjalankan itu, perbedaan-perbedaan di antara 3 benua, dengan budaya yang berbeda, ilmu juga yang berbeda gitu kan, tim yang berbeda. Nah ini luar biasa nih Pak. Kemudian kita di 2013, Bapak kembali ke Indonesia, memulai chapter baru, mengabdi bagi negeri. Nah ini bagaimana nih ceritanya Pak? Dimulai dari mana? Nah, setelah 2013 itu memang saya kembali ke tanah air. Saya bekerja di Balikpapan untuk Delta Mahakam. Dan tentunya pengalaman-pengalaman yang saya dapat di Nigeria, Norway, Paris, dan Australia sangat membantu saya untuk bisa mengoptimasi pengembangan lapangan yang ada di Mahakam dengan lebih baik. Nah, ketika Blok Mahakam beralih ke tangan Pertamina di akhir tahun 2017, bersama-sama dengan perwira Pertamina Hulu Mahakam yang lainnya, dan juga bahu-membahu dengan perwira dari Pertamina Group, kita berusaha yang terbaik untuk membuat supaya transisi Mahakam ini bisa berjalan dengan baik. Aktivitas pengembangan lapangan harus terus berjalan. Standar teknis dan safety yang tinggi harus terus dijaga dan bahkan ditingkatkan. Kita semua bekerja keras untuk membuktikan bahwa perusahaan nasional Indonesia, Pertamina, sanggup dan mampu mengoperasikan Blok Mahakam dengan baik. Banyak sekali inovasi yang kita lakukan bersama-sama. Yang pertama adalah konsep pengembangan lapangan-lapangan secara bersamaan, terintegrasi, sehingga kita bisa mendapatkan economic of scale, atau dikenal dengan OPLL, optimasi pengembangan lapangan-lapangan, yang pada waktu itu adalah yang pertama di Indonesia. Setelah itu banyak sekali lapangan-lapangan lain yang mengadopsi konsep ini.
Yang kedua adalah program optimasi biaya terintegrasi. Pada waktu itu di Mahakam namanya Cleopatra, yang kemudian diadaptasikan oleh Pertamina Group, dan di subholding upstream dikenal dengan Project Optimus yang juga berjalan dengan sangat baik. Dan yang terakhir adalah insentif Mahakam, paket insentif Mahakam, di mana kita mendapatkan insentif dari pemerintah, sehingga kita mempunyai kapasitas untuk melakukan investasi yang lebih besar dan mengebor sumur lebih banyak untuk menjaga produksi di WK Mahakam. Dan ini semua juga akan diadopsi oleh WK-WK lain di Pertamina Group dan juga bahkan di luar Pertamina Group. Oke, menarik banget Pak. 2013 hingga 2017 ya, akhir, ya? 2017 akhir, 2020 benar ya, akhir 2020 ya. Di 2020 Bapak kembali ke subholding upstream Yes. nih. Mulai chapter lagi Betul. nih Pak. Di Oktober 2020 akhirnya setelah 25 tahun meninggalkan Jakarta, saya kembali ke Jakarta, tempat di mana saya dibesarkan. Dan bekerja sebagai Vice President DNP Technical Excellence and Coordination. Dan saya sangat beruntung karena di posisi ini saya dapat melihat seluruh aktivitas pengembangan lapangan di Pertamina Group, dan bisa mengenal Pertamina dengan lebih cepat dan mengenal tentunya perwira-perwira yang bekerja di dalamnya. Selain itu, posisi itu juga memberi amanah kepada saya untuk mengembangkan kompetensi teknis dari seluruh perwira di DNP yang jumlahnya sekitar 7.000. Dan mengembangkan kompetensi teknis itu adalah sebuah passion buat saya. Jadi saya sangat senang sekali dan gembira bisa mendapatkan pekerjaan ini. Nah, per Oktober kemarin saya menjadi Vice President Upstream Business Development, dan tentunya saya berharap seluruh bekal yang saya punya baik di Indonesia, di luar negeri, bisa berguna di posisi yang baru ini dan bisa membawa pertumbuhan buat perusahaan kita melalui investasi-investasi anorganik. Nah, melihat ke belakang, adventure and tour of duty tadi ya kita bicara ya. Tour of duty yang saya lakukan di banyak tempat dan di proyek yang berbeda-beda ini sangat membantu saya untuk siap menjalankan tugas yang diberikan oleh perusahaan bagaimanapun kondisinya. Dalam hidup ini, kadang-kadang kita nggak pernah tahu apa gunanya dari hal-hal yang kita sedang lakukan saat ini untuk masa depan. Kita hanya harus melakukan yang terbaik di setiap amanah yang diberikan, dan percaya bahwa semua kerja keras, pengorbanan yang kita lakukan hari ini akan berguna untuk kita di masa depan, baik untuk kita pribadi, untuk keluarga, untuk perusahaan, dan juga tentunya untuk bangsa dan negara. Keyword, do your best. Setuju nggak Pak Hengki? Setuju. Kita harus tetap percaya. Dan dengan kita percaya itu, kita akan punya motivasi yang lebih untuk melakukan yang terbaik setiap hari. Dan itu akan membawa hasil yang baik pada waktunya nanti. Jalankan tour of duty dengan penuh amanah ya Pak ya. Betul. Dan jangan lupa tingkatkan kompetensi diri. Yes. Bagi kita, loyal adalah memegang teguh komitmen dan setia menjalankan amanah yang diberikan kepada kita. Terkadang kita harus rela berkorban untuk mencapai tujuan yang lebih besar. Rekan-rekan perwira Pertamina Hulu Energi, banyak sekali ya pelajaran yang bisa kita petik dari chapter perjalanan karir Pak Hengki yang telah diceritakan. Semoga ini semua bisa menjadi inspirasi bagi teman-teman untuk bisa menjadi perwira yang sukses. Nah, Pak Hengki, ini menarik sekali pembicaraan kita. Terima kasih banyak Pak Hengki buat sharingnya. Kita sudah sampai di penghujung acara kita, Pak Hengki. Ada yang ingin disampaikan Pak bagi seluruh perwira? Ya, mungkin benang merah dari cerita kita ini adalah kemampuan beradaptasi, kerja keras, dan juga semangat pantang menyerah merupakan hal-hal yang wajib dimiliki oleh seluruh perwira yang akan membawa Pertamina, perusahaan yang kita cintai ini, melewati tantangan-tantangan bisnis yang ada, terutama di periode ketika industri minyak dan gas sedang bertransformasi menuju era industri energi yang lebih bersih. Rekan-rekan semuanya, mari kita bawa Pertamina, perusahaan kita ini, menjadi perusahaan energi tingkat dunia, dan kita kibarkan bendera merah putih di seluruh pelosok negeri dan juga di seluruh penjuru dunia.